Oke, sepakat kita semua ya? Dimulai. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan menerima audiensi tenaga honorer K2 yang tergabung dari berbagai instansi pemerintahan daerah Rabu 8 Januari 2024 di ruang banggar kantor DPRD setempat. Dalam audiensi tersebut, para tenaga honorer ini meminta agar anggota Dewan dapat memperjuangkan tenaga honorer K2 yang telah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Ketua Tim Tenaga Honorer Abdul Rohim mengatakan, dari 394 honorer K2 yang lulus seleksi formasi P3K, hanya 10 orang yang menerima pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Ia meminta agar pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengakomodir seluruhnya seperti di kabupaten lain. Kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah ada, semua ada. Dan teman-teman yang ada di sekolah dan DPR RI, Pak, kami akan berkirim surat. Teman-teman ini menunggu kejelasan daripada Kabupaten Lampung Selatan. Haryadi dari Kecamatan Seragi, Pak Sabudin dari Kelurahan Wayurang, Ibu Noraini kategori 2 sampai kami menjadi ex tenaga honor K2. Bayangin. Tepatnya anggota Dewan ini menyelesaikan masalah kami. Terutama kami berharap tenaga K2 teknis ini diangkat full time semua, bukan paruh waktu. Karena Lampung Selatan ini menurut saya kabupaten yang tertua lah ya, tertua dan menurut saya yang sudah lama. Pringsewu aja bisa, Tanggamus aja bisa, provinsi aja bisa. Kenapa Lampung Selatan nggak bisa gitu loh? Ada apa ya? Gitu loh. Jadi kami ini ya sudah 11 tahun lah dari 2013 menunggu kebijakan pemerintah, kebijakan pusat, pemerintah daerah gitu loh kan. Kenapa sampai dengan hari ini? Nah, inilah puncaknya hari ini kami mengadukan nasib kami ini ke DPRD. Menanggapi harapan mereka, Komisi 1 DPRD Lampung Selatan berencana akan menggelar hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD untuk memastikan alokasi anggaran. Sehingga semua harapan para tenaga honorer K2 ini bisa terakomodir secara keseluruhan. Komisi 1 juga meminta data seluruh tenaga honorer di setiap dinas untuk memastikan nama-nama lolos seleksi P3K kategori 2 secara akurat. Kabupaten Lampung Selatan ini sudah terpecah. Menjadi PNS nggak masalah, Pak. Bahkan orang-orang yang honor K2 sudah duduk. Ibu-ibu coba. Bayangkan, Pak, ibu-ibu 50 lebih. Nah, nanti tadi sudah saya sampaikan ke koordinator, kita minta data nama-nama K2 ini siapa. Jangan cuma angka, cuma nggak ada nama-namanya. Kita akan teliti juga di BKD nanti nama-nama tersebut. Kita sudah teliti betul gitu loh. Betul nggak jumlahnya segitu? Berarti setelah didapatkan data nih dari masing-masing dinas kategori 2 ini Bang ya, apa yang akan dilakukan? Kita akan manggil keuangan. Kira-kira ini kan terkait masalah kemampuan keuangan daerah. Karena yang menggajikan daerah. Nanti kira ada nggak anggaran yang bisa diselipkan untuk gaji mereka. Harapan kami ya harus ada sih. Dengan audiensi ini, tenaga honorer K2 berharap perjuangan panjang mereka selama lebih dari 1 dekade segera membuahkan hasil, sehingga pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan menempatkan mereka bekerja penuh waktu sebagai P3K. Dari Lampung Selatan, Marcel Delta TV melaporkan.